Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 9 Malu Tapi Mau. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang memulai pembicaraan. Suasana mobil tampak lengang. Pram membawa mobil mereka dalam diam, dan tidak berinisiatif untuk sekadar untuk menyetel musik ringan. Memangnya Sandia masih punya muka, setelah pernyataan konyolnya itu? Dia bahkan duduk jauh di pojokan, mencoba berinteraksi sedikit mungkin dengan Mahesa. Lalu pria itu? Sandia melirik lewat sudut mata. Lihat apa yang dilakukan Mahesa? Pria itu terlihat amat tenang, bagai macan yang tengah waspada mengintai mangsa. Keringat dingin mulai membanjiri tubuh Sandia. Tiba-tiba saja suhu di dalam mobil menjadi sangat panas, dan Sandia ragu jika pendinginnya mulai tidak berfungsi. Pipi Sandia mulai memerah, tapi dia takut mengipasinya dengan tangan. Jika hal itu dilakukan, Mahesa akan tahu dia sedang salah tingkah. Mereka memang duduk berjauhan, tapi mata Mahesa tidak pernah lepas menatapnya dengan begitu intens. Hal ini membuat Sandia merasa dirinya seperti pesakitan, yang menunggu vonis terakhir dari hakim. Anda juga sangat tampan. Kata-kata itu terngiang terus-menerus di telinga Mahesa seperti kaset rusak. Bukan tidak menyadari, tapi Mahesa tengah menikmati momen indahnya. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Melihat gadis itu kikuk sendiri, agak salah tingkah, pipinya memerah, dan meringkuk jauh darinya seolah dia adalah penculik. Mahesa ingin sekali menarik tubuh Sandia, memeluknya dengan erat, dan melabuhkan kecupan hangat di bibir ranumnya. Mungkin juga sedikit sentuhan, yang akan membuat Sandia takkan pernah melupakannya. Ya Allah! Apa yang dipikirkannya? Belum-belum hatinya sudah dipenuhi warna-warni pelangi. Sandia terlonjak ketika ponsel di tasnya berdering nyaring. Dia menoleh dengan cemas pada Mahesa, dan dia tahu ekspresi itu. Mahesa berusaha menahan tawa, melihat tingkah konyolnya. Sandia terlalu tegang untuk bereaksi kesal. Gadis itu mengambil ponsel dari dalam tas dengan gerakan cepat. Keningnya sedikit berkerut demi melihat nama yang terpampang di sana. Assalamualaikum Tante, sapa Sandia lirih, dan seseorang di seberang sana menyahut dengan suara tak kalah halus. Sayang, kamu sedang sibuk apa? Kenapa lama sekali tidak mengunjungi Tante? Tante kan kangen banget sama kamu. Iya Tan. Maaf ya. San juga kangen sama Tante, tapi kan sekarang San sudah punya pekerjaan. Tidak enak kalau harus menyerahkan semuanya pada Ben. Pokoknya Tante tidak mau tahu. Tahun baru nanti kamu harus ambil liburan ke London. Tan. Sandia tidak percaya dengan kelakuan adik papanya itu. San ada toko yang harus diurus di sini. Tante nggak mau ada alasannya. Suara seorang wanita di seberang sana terdengar gusar. Tanpa menunggu persetujuan dari Sandia, sambungan itu sudah diputuskan secara sepihak. Namanya Becky. Dia adalah tantenya Sandia, yang merupakan adik kandung Pak Mustopo. Becky memang selalu bertindak sesuka hati, terlebih yang menyangkut Sandia. Sejak Mama Sandia meninggal, Becilah yang terkadang mengurus Sandia. Gadis itu telah menganggap Becky seperti ibunya sendiri, demikian juga sebaliknya. Mereka saling menyayangi, bahkan ketika Becky memutuskan untuk pindah domisili di London. Dia juga memutuskan akan membawa serta Sandia. Tapi dengan tegas Pak Mustopo melarang. Sandia adalah putri sematawayangnya, dan tidak mungkin bagi beliau untuk melepas anak satu-satunya untuk pergi jauh. Lalu Sandia merasa amat sangat berdosa,
karena belum memberitahukan perihal pernikahannya dengan Mahesa kepada Becky. Memang pernikahan itu hanya kalangan tertentu saja yang tahu, dan Sandhya belum sanggup mengutarakannya. Becky terlalu tahu Sandhya. Becky tidak boleh tahu alasan sebenarnya, mengapa Sandhya menikah dengan Mahesa. Namun setelah acara tadi, sudah pasti rahasia itu tak lagi aman. Telepon dari siapa? Mahesa menatapnya penasaran. Ini telepon dari Tante Becky, Sandhya membalas, dia adik papa, sekarang tinggal di London. Kalian sepertinya sangat dekat. Begitulah. Jadi sejak mama meninggal, tantelah yang merawat saya. Dia sudah seperti ibu kedua bagi saya. Dia tahu kamu sudah menikah denganku? Mahesa tampak menimbang-nimbang pertanyaan itu sebentar. Sandhya termenung sejenak sebelum akhirnya meringis, belum. Anda tahu segalanya begitu mendadak bagi saya. Mungkin saya akan memberitahunya jika waktunya sudah tepat. Tapi kapan? Sandhya memandang takut-takut pada Mahesa. Tapi sepertinya pria itu tidak ingin bertanya lagi. Tentu saja dia ingin membagi kabar gembira itu dengan orang yang dia kasihi. Tapi mungkin juga Becky sudah tahu mengenai pernikahan mereka. Ayahnya adalah tipe orang yang tidak pernah bisa menjaga rahasia apapun dari anggota keluarga. Sandhya sangsi jika ayahnya belum menceritakan perihal pernikahan itu kepada Becky. Terlebih hubungan mereka sebagai adik kakak juga sangat dekat. Dia anggota keluargamu yang sangat dekat. Aku rasa sangat tidak bijaksana jika kamu tidak memberitahu mengenai pernikahan kita kepadanya. Mahesa menegurnya dengan tenang. Saya memang belum memberitahu Tante Becky secara langsung, tapi saya percaya jika ayah pasti sudah mengatakan semuanya padanya. Sandhya merasa bahwa Mahesa agak tersinggung dengan sikapnya. Apa kamu masih belum bisa menerima pernikahan ini? Tanya Mahesa yang membuat Sandhya tampak agak terperanjat. Tidak seharusnya dia menyembunyikan hal ini dari Becky. Mungkin benar pria ini merasa agak diabaikan, tapi ini juga bukan kesalahan Sandhya semata. Selama 4 bulan pernikahan mereka, Sandhya sangat sibuk dengan pekerjaan. Kurang komunikasi dengan Mahesa, terkadang membuat dirinya lupa satu hal. Bahwa dia sudah menikah. Dia tak lagi sendiri. Bukan seperti itu. Hanya saja semenjak domisili kami berbeda, kami sangat jarang berkomunikasi. Saya sering menghubunginya. Tapi karena kesibukannya, Tante sering mengabaikan saya. Sandhya berharap semoga sang suami tidak lagi marah, dan kelihatannya memang penjelasannya dapat diterima. Bab 9 Malu Tapi Mau. Mahesa juga menyadari kekeliruannya. Terang saja karena mereka pengantin baru, tapi selama 4 bulan dia tidak pernah menghubungi sang istri. Seharusnya memang dia bercermin pada dirinya sendiri dulu, sebelum menghakimi orang lain seenaknya seperti itu. Mahesa tentu saja sudah mengetahui semua latar belakang keluarga Sandhya, termasuk wanita bernama Becky. Jika kecurigaannya tidak salah, maka bisa jadi wanita itu adalah... Maaf, aku tidak bermaksud menyudutkanmu. Kamu pasti tahu yang terbaik untuk pernikahan kita. Mahesa kemudian menggeser tubuh mengikis jarak dengan Sandhya. Dia meraih kedua pundak gadis itu, dan tanpa permisi mengecup kening Sandhya agak lama, sebagai bukti nyata permintaan maafnya. Gadis itu membeku, terpana di tempat. Sandhya merasakan kulitnya menghangat dengan sentuhan bibir lembut Mahesa. Rasanya begitu mengejutkan, dan menggetarkan. Pram sudah lama membukakan pintu utama, tapi Sandhya dan Mahesa masih belum beranjak dari dalam mobil. Sampai kapan kita akan duduk diam dengan konyol di dalam sini? Tanya Mahesa yang langsung meraih tangan Sandhya. Sandhya tak mampu membalas.
Dia hanya mengikuti langkah pria itu, masuk ke dalam rumah. "Tunggu. Rumah?" Gadis itu tertegun sejenak, sementara matanya memindai rumah megah berlantai 2 dan bercat putih di depannya. Rumah tipe Mediterranean. Tampak hangat dan asri. "Kenapa kita ke sini? Ini rumah siapa?" tanya Sandhya yang langsung tidak meneruskan langkah. Mahesa kemudian meraih kedua tangan Sandhya, dan meremas dengan lembut, "Ini rumah kita. Inilah rumah yang sesungguhnya. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini." Tapi Anda tidak mengatakan, jika kita akan pindah ke sini. Aku tidak yakin, untuk mengatakan kepadamu. Karena kamu pasti memiliki segudang alasan untuk tidak mau menempati rumah ini. Apa yang dikatakan pria itu, banyak benarnya. Sandhya belum siap untuk menikmati kehidupan mewah seorang istri pria kaya raya. Hunian apartemen yang selama 4 bulan ini ditempati, bagi Sandhya terasa sudah mewah. Tapi bukannya seorang istri harus mengikuti keinginan suami, jika itu demi kebaikan? Jika Mahesa ingin mereka tinggal di rumah ini, maka dia harus mengikuti. Pada akhirnya Sandhya menurut saja, ketika tangannya dibimbing untuk memasuki rumah itu. Begitu memasuki rumah, Sandhya tidak terkejut ketika menemukan berbagai barang mewah yang menghias seluruh sudut tempat itu. Mereka langsung menuju lantai 2, di mana kamar mereka berada. Samar-samar Sandhya mendengar Mahesa mengatakannya. Sandhya hanya mengikuti, ketika Mahesa membimbing menuju salah satu pintu. Barulah ketika pria itu menutup pintu, gadis itu tersadar. Gelombang rasa panik segera melanda gadis itu. Untuk pertama kali, mereka berada di ruang yang sama. Hanya berdua. Pipi Sandhya seketika memerah, membayangkan sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi di antara mereka. "Sebaiknya saya ke kamar mandi sebentar." Sandhya terlihat sangat gugup, begitu melihat Mahesa memasuki walk-in closet hendak mengganti baju. Pria itu hanya tersenyum geli dengan tingkah sang istri. Kamar itu sangat luas, Sandhya seperti setengah terbang menuju tempat persembunyian sementaranya. Mahesa tersenyum dengan tingkah malu-malu gadis itu, seolah dirinya memang predator paling menakutkan. Tapi dia memiliki tekad kuat, bahwa malam itu memang dirinya akan menjadi pemilik sejati istrinya. Segalanya sudah terlihat begitu jelas, hingga tidak ada lagi alasan untuk menunda-nundanya. Setelah berganti dengan piyama, Mahesa segera membaringkan tubuh di atas ranjang. Dia begitu merindukan kamar itu. Terlebih sekarang, dia tak lagi sendiri di atas kasur lebar yang biasanya terasa begitu dingin. Sandhya yang masih di kamar mandi tentu saja belum berani keluar. Dia sudah mengganti bajunya dengan piyama panjang dan melepaskan penutup kepalanya. Sepertinya baju itu memang sudah dipersiapkan untuk dirinya. Setelah membersihkan sisa riasan, Sandhya menatap wajahnya di cermin wastafel. Kedua bola matanya tak bisa berbohong. Ketakutan yang tak beralasan bercokol di dalam sana. Sandhya sangat takut, karena ini adalah malam pertama mereka sebagai suami istri. Ini malam pertama mereka tidur bersama. "Aku sudah siap menyerahkan segalanya," bisik hati Sandhya. Dia memang tidak pernah ada keraguan sedikit pun pada pernikahan itu. Semua karena dia mencintai Mahesa, sejak pertama mereka berjumpa. Sebuah dosa besar, jika Sandhya sampai hati tidak membiarkan sang suami menghalalkan dirinya. Sandhya berusaha menenangkan diri, dengan berkali-kali menarik napas panjang. Dia keluar dengan langkah hati-hati. Sepertinya Mahesa sudah mematikan lampu besar di atas langit-langit, dan hanya menyisakan lampu tidur di atas nakas. Pria itu sepertinya baru selesai membaca, karena ada sebuah buku terletak di atas nakas. Buku yang takkan pernah Sandhya suka. Buku tentang mengelola bisnis dan sistem manajemen perusahaan yang baik.
Apa bacaan seperti ini tidak membuat Mas tertidur? Sandia naik ke atas ranjang dengan hati-hati. Dia mencoba tenang, meski debaran jantungnya tidak bisa dikendalikan. Gadis itu mencoba menghilangkan rasa canggungnya. Mahesa tampak terperanjat dengan kehadirannya, atau lebih tepatnya penampilannya. Kamu sudah selesai. Aku pikir kamu tertidur di sana. Matanya memerangkap Sandia yang tampil tanpa penutup kepala. Untuk pertama kalinya, Mahesa melihat penampilan polos gadis itu. Matanya benar-benar tidak dapat lepas dari sosok gadis jelita itu. Sandia sudah memposisikan diri dengan berbaring nyaman di sisi ranjang yang kosong. Kulit Sandia yang putih terlihat bersinar terkena cahaya lampu yang temaram, begitu anggun dan menggoda. Maaf. Tadi ada sedikit masalah dengan perutku. Dan juga dengan hatiku, alasan Sandia yang meyakini jika Mahesa sebenarnya tidak percaya pada ucapannya. Pria itu masih terpesona. Hanya dia yang diperbolehkan menikmati keindahan paling sempurna ciptaan Tuhan itu. Rambut Sandia panjang dan hitam terawat, bak sutra halus yang menunggu untuk dibelai. Sungguh sangat kontras dengan kulitnya yang seputih susu. Mahesa sudah tidak sabar ingin melabuhkan tangannya di seluruh bagian menawan dalam diri Sandia itu. Sepertinya ada banyak hal yang harus kita bicarakan malam ini. Mahesa sekuat tenaga menahan keinginan liarnya, untuk tidak segera menarik gadis itu secepat mungkin ke dalam dekapannya. Tapi Mas baru sampai, jadi bagaimana jika kita tunda saja sampai besok? Mas perlu istirahat. Lagi pula besok Mas juga sudah harus bekerja. Dengan susah payah Sandia mencoba mencari alasan. Tidak. Kita harus bicara saat ini juga. Ucapan Mahesa tegas tak terbantahkan. Sandia terpaksa beranjak dari posisi nyamannya, ketika laki-laki itu memberi isyarat agar dia mengikutinya. Well, sepertinya dia harus menyiapkan mental, jika pria itu mengatakan sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Mahesa menggeser pintu penghubung antara kamar tidur dengan ruang kerja. Mahesa hanya ingin memastikan beberapa hal, hingga dia bisa menentukan langkah yang tepat. Mahesa memejamkan mata sejenak. Samar-samar hidungnya dapat menghidu aroma lavender yang menguar dari tubuh Sandia. Sepertinya Sandia selalu memakai sabun miliknya ketika tinggal di apartemen. Dia tidak merepotkan dirinya sendiri dengan cara membeli sabun kecantikan khusus. Mahesa tidak keberatan. Dia justru merasa senang dengan sang istri yang apa adanya. Mas kenapa? Sandia terlihat cemas. Dia sedikit heran dengan sikap pria itu. Tiba-tiba berhenti di tengah jalan, menarik napas panjang dan memejamkan mata. Sandia takut terjadi sesuatu yang buruk pada sang suami. Sandia menyandarkan tubuh pada kusen pintu, sementara Mahesa berdiri menjulang di depannya. Gadis itu mendongak, dan menemukan jika Mahesa juga tengah menatap dirinya. Tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Mahesa, sikap pria itu hanya tambah menggelisahkan jantungnya. Sandia hanya pasrah ketika tangan kokoh Mahesa terluru, dan mulai membelai lembut kulit pipinya. Mulanya pria itu terlihat ragu, tapi ketika Sandia hanya diam maka dia pun merasa diberikan izin. Sentuhan lembut itu seperti sengatan listrik kecil, yang langsung menjalar hingga ke ujung jari kaki Sandia. Mahesa merasa sudah kehilangan akal sehatnya. Saat ini yang dia inginkan hanya satu, menyentuh gadisnya. Dia tidak muda lagi, dan dia sudah cukup menahankan keinginan selama ini. Gagasan pembicaraan seolah-olah menguap seiring desakan untuk saling memiliki secepatnya, atau mungkin itu hanyalah alasan konyol yang terlontar begitu saja? Gadis itu begitu menggoda Mahesa, dengan segala pesona surgawi yang dimilikinya.
Seluruh syaraf di dalam tubuhnya seakan sudah sangat begitu mendamba, ketika tangannya mulai menelusuri kehalusan kulit di pipi Sandhya. Jemari kokoh Mahesa yang lain tenggelam dalam kelembutan rambut hitam Sandhya, membuat sang pemilik hanya bisa memejamkan mata pasrah. Mahesa menundukkan kepala hingga wajah mereka kini sejajar. Mata mereka saling mengunci satu sama lain. Sandhya tanpa sadar menahan napas, ketika bibir kenyal pria itu mengecup keningnya lama. Kemudian turun ke kedua kelopak matanya yang sudah terpejam. Lalu Sandhya merasakan dagunya diangkat, hingga mau tidak mau dia pun membuka mata. Manik kelam Mahesa diselimuti kabut. Ibu jari pria itu kembali menelusuri kehalusan kulit pipi Sandhya, sebelum mengusap permukaan bibir gadis itu dengan gerakan sensual. Sandhya merasakan getaran aneh yang kian kuat menjalar, hingga tubuhnya seperti meriang. Mahesa memiringkan wajah tampannya, hingga bibirnya bersentuhan dengan bibir merekah Sandhya. Mahesa meraih kedua tangan gadis itu, dan menaruhnya di sisi kedua pinggang rampingnya. Ketika bibir Mahesa mulai berlabuh, kedua tangan Sandhya mencengkeram erat pinggang pria itu. Sandhya merasa kepalanya sedikit pusing. Bibir hangat dan kenyal itu membuat dirinya seperti terbakar. Mahesa seperti seorang guru profesional. Pria itu membimbing dan mendorong Sandhya yang memang awam akan hal seperti itu. Sandhya yang semula kaku dan takut, akhirnya bisa mengimbangi panasnya serangan Mahesa. Mereka saling berpagutan penuh hasrat, seolah jika mereka tidak melakukannya maka mereka bisa mati. Aku rasa malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang untuk kita, lirih Mahesa. Aku rasa juga begitu, tapi Sandhya hanya mampu menyuarakan jawaban dalam hati. Karena kini dia pun terhanyut, dalam buayan penuh sejuta keindahan itu. Sentuhan pertama dari lelaki halalnya, dan Sandhya tak pernah menyangka jika rasanya akan sedemikian syahdu. Seolah para malaikat tengah menyenandungkan segala pujian surgawi ketika dua hati mereka begitu saling mendamba. Bagaimana jika kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dulu, ajak Mahesa dengan napas masih memburu, dan seolah masih enggan terpisah. Matanya masih berkabut karena gejolak yang meluap-luap dari perbuatan mereka tadi. Sandhya susah payah menahan protes dari mulutnya, karena aktivitas menyenangkan itu terputus. Terlebih otaknya belum sepenuhnya pulih dari pengalaman pertama yang sungguh sangat memabukkan itu. Namun akhirnya dia mengangguk, sambil berusaha mencerna ucapan pria itu. Bukankah itu artinya hanya satu hal, bahwa Mahesa ingin? Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.